Selamat datang di Watch Mojo Indonesia, dan hari ini kita akan membahas para musisi yang secara tragis mengakhiri karir sukses dan kehidupan mereka dalam kondisi finansial yang nyaris tidak menyisakan apapun. Hey there, baby, make up your mind, 'cause I've been waiting such a long, long time. Judy Garland, Somewhere over the rainbow, skies are blue. Judy Garland benar-benar menjadi suara dari sebuah generasi, dan namanya menjadi abadi berkat peran utamanya dalam film ikonik The Wizard of Oz pada tahun 1939. Setelah itu, ia melanjutkan karir sebagai artis rekaman yang sangat produktif dengan berbagai lagu yang sukses besar di tangga lagu hingga tahun 1960-an. Sayangnya, hubungan yang penuh gejolak dengan penyalahgunaan zat membuatnya bergantung pada obat-obatan dokter. Pada tahun 1969, ia meninggal dunia akibat overdosis yang tidak disengaja di usia 47 tahun. You can't rest now, we're nearly there. Manajemen keuangan yang buruk serta penggelapan uang oleh orang-orang terdekat membuat kondisi finansialnya sangat memprihatinkan saat ia meninggal. Putrinya, Liza Minnelli, akhirnya melunasi utang sang ibu dengan bantuan Frank Sinatra. Namun, mengingat ia seharusnya bisa menghasilkan jutaan dolar, sungguh tragis melihat betapa sedikit yang benar-benar ia nikmati. Harry Nilsson, I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Harry Nilsson adalah penyanyi dan penulis lagu yang sangat dicintai, bahkan dikenal sebagai salah satu musisi favorit The Beatles. Namun, meski mendapatkan pujian luas dan memenangkan 2 Grammy, Nilsson menjadi contoh lain musisi yang dimanfaatkan oleh manajernya sendiri. Love is a beautiful thing when it knows how to swing and it grooves like a clock, but the hands on the clock tell the lovers to part, and it's breaking my heart to have to spend another day without her. Dalam kasusnya, Cindy Sims diam-diam mencuri uang Nilsson selama bertahun-tahun. Yang paling menyedihkan adalah Nilsson selalu hidup dengan ketakutan akan bangkrut. Meski seharusnya ia bernilai jutaan dolar, ia meninggal dunia di usia 52 tahun dengan hampir tidak ada apa-apa untuk menunjukkan hasil kerja kerasnya sepanjang hidup. Only the echoes of my mind. Andy Gibb, You and me been finding each other for so long, and the feeling that I feel for you is more than strong, girl. sebagai adik dari 3 personal Bee Gees yang sangat sukses, Andy Gibb sebenarnya mampu berdiri di atas kakinya sendiri. Ia terlalu muda untuk bergabung dengan Bee Gees saat mereka mulai di tahun 1950-an. Tetapi ketika dewasa, Andy berhasil meraih kesuksesan yang cukup mengejutkan. If you give a little more than you're asking for, your love will turn the key. I just wanna be your everything. 3 lagu nomor 1 di Amerika Serikat dan 8 lagu top 20 sudah cukup membuktikan bahwa Andy mewarisi bakat musik keluarganya. Sayangnya, di usia yang sangat muda, 30 tahun, penyalahgunaan zat yang ia alami selama bertahun-tahun membuat jantungnya berhenti bekerja. Ia meninggal hanya 1 tahun setelah mengajukan kebangkrutan. Big Mama Thornton. Banyak sekali musisi yang berhutang budi pada karya Big Mama Thornton. Namun, ia juga menjadi contoh pahit tentang buruknya pengelolaan karir secara finansial. Meski meraih kesuksesan besar lewat versi pertama lagu Hound Dog, ia sama sekali tidak menerima royalti dari lagu tersebut. Lagu itu bertahan di puncak tangga lagu selama 7 minggu dan terjual lebih dari 500 juta kopi. Namun di akhir hidupnya, Thornton hidup dalam kemiskinan, nyaris tunawisma, dan dengan kondisi kesehatan yang sangat buruk. Warisannya memang abadi, tetapi ia tidak pernah benar-benar menikmati hasil jerih payahnya sendiri. Oh yeah, I know it's gonna lie great in the morning. Sammy Davis Jr. In my heyday,
young girls wrote to me. Everybody seemed to have time to devote to me. Sammy Davis Jr. adalah salah satu suara paling menonjol di generasinya dan figur penting dalam meruntuhkan batasan rasial di Amerika Serikat. Meski memiliki karir yang panjang dan sukses, praktek bisnis yang buruk dan manajemen keuangan yang ceroboh membuatnya meninggal dunia pada tahun 1990 dengan hutang sekitar 15 juta dolar Amerika. Everything I did, the world applauded. Once upon a star. Sebagian besar utang itu berasal dari pajak akibat investasi di skema pajak palsu dan pendapatan yang tidak dilaporkan. Hal ini memicu sengketa hukum panjang terkait harta warisannya yang baru selesai 7 tahun kemudian di tahun 1997. Dampak emosionalnya terhadap orang-orang terdekatnya pun sangat besar. Happy New Year! Robert Johnson. I've been studying raining. I'm gonna drive my blues away. Dari semua nama dalam daftar ini, Robert Johnson adalah yang paling unik karena ia tidak pernah sempat merasakan ketenaran yang akhirnya ia dapatkan. Sang pionir musik blues ini meninggal di usia 27 tahun, hampir tanpa harta benda, dan dimakamkan di kuburan tanpa nama. They've been driving my turf plant for you since I've been gone. Tidak ada yang benar-benar tahu bagaimana ia meninggal. Ceritanya berkisar dari penyakit, pembunuhan, hingga legenda tentang perjanjian dengan iblis. Saat ini, rekaman-rekamannya menghasilkan royalti bagi ahli warisnya, tetapi Johnson sendiri tidak pernah tahu betapa besar pengaruh yang akan ia tinggalkan. It's the day with 17 and the moment in the day. Oh, wouldn't we have a time, baby? Lead Belly. I know there's lots of songs. Some of them I made up. Some of them I changed from other folks'. Lead Belly adalah seorang pionir sejati, menulis banyak lagu folk yang kemudian menjadi standar. Namun selama hidupnya, ia tetap hidup dalam kemiskinan. Musisi folk seperti Pete Seeger dan Woody Guthrie adalah penggemarnya. Tetapi kesuksesan lintas mainstream baru datang setelah ia meninggal. Beberapa bulan setelah kematiannya, The Weavers meraih hit besar dengan lagu Goodnight Irene. Lagu ini seharusnya menjadi penghasilan terbesar Lead Belly sepanjang hidupnya, namun ia melewatkannya hanya dengan selisih waktu yang sangat tipis. Whitney Houston. Kisah Whitney Houston adalah perpaduan antara kejayaan dan tragedi. Hanya sedikit artis yang mampu mencapai puncak ketenaran global seperti dirinya. Sayangnya, hubungan yang penuh konflik dengan Bobby Brown serta kecanduan terhadap berbagai zat membuat hidupnya hancur menjelang akhir hayatnya pada tahun 2012. Share my life, take me for what I am. Utang finansial yang sangat besar menjadi masalah utamanya. Penjualan musik secara anumerta memang akhirnya melunasi utang tersebut, tetapi Whitney tidak pernah sempat menikmati kebebasan itu. Billie Holiday. Papa may have, but God bless the child that's got his own. Mengatakan bahwa Billie Holiday merevolusi gaya vokal mungkin masih terlalu meremehkan. Di tahun 1930-an hingga awal 1940-an, ia adalah salah satu bintang terbesar di dunia musik. Namun seiring waktu, masalah hukum dan personal semakin mendominasi hidupnya. Strange fruit hanging from the poplar trees. Meski sempat kembali bersinar sebagai penampil live di tahun 1950-an, penyalahgunaan zat perlahan menggerogoti suaranya. Saat meninggal di usia 44 tahun, Billie Holiday hanya memiliki 70 sen di rekening bank dan $750 uang darurat yang diselipkan di kakinya. Millions of people go by, but I
eyes for you. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Kamu bisa memilih untuk mendapatkan notifikasi secara berkala atau setiap kali kami mengupload video. Kalau kamu menggunakan handphone, pastikan untuk menyalakan notifikasi pada bagian pengaturan. Marvin Gaye. Get up, get up, get up, get up. Let's make love tonight. Banyak hal yang bisa dibahas tentang kehidupan, karir, dan warisan Marvin Gaye. Namun di balik kesuksesannya, ia adalah pribadi yang sangat bermasalah di akhir hidupnya. Selain masalah finansial, ia juga bergumul dengan konflik pribadi yang mendalam. When I get that feeling, I want sexual healing, sexual healing. Ia baru saja memenangkan 2 Grammy pertamanya setahun sebelum meninggal pada tahun 1984. Setelah mencoba melerai pertengkaran orang tuanya, ia ditembak dan dibunuh oleh ayahnya sendiri. Aset-asetnya dilikuidasi untuk melunasi hutang, tetapi kepergiannya meninggalkan kekosongan besar di dunia musik. I've often asked myself, what's really going on, baby? Jadi, musisi tragis siapa yang langsung terlintas di pikiran kamu saat membahas topik ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar.